Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam kenal Ibu Bapak. Saya dengan Mas Gunggung di sini. Malam ini kita akan bahas mengenai ngobrol santai mengenai diabetes. Tapi sebelumnya saya akan putar dulu audio ya. Ya, yang mudah-mudahan eh, bisa dilihat semua di sini ya. Saya akan play dulu agar kita sama-sama mendengar beberapa pencapaian dari Napas Ritme ya. Kita nonton dulu. Dengan seorang pelatih namanya Mas Agung Riyadi di sana, dia penemu dari pernafasan ini setelah menemukan metode-metode yang bisa khusus hanya kesehatan dengan kajian ilmiah. Artinya standar-standarnya menggunakan perhitungan-perhitungan ilmiah. Kita jelaskan ke masyarakat bahwa olah nafas pure itu tidak menggunakan hal-hal yang goib, yang neko-neko seperti itu. Betul-betul dari diri kita sendiri yang kita olah. Melalui latihan olah napas secara baik dan benar, berbagai penyakit seperti jantung koroner, diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol, termasuk kanker dan liver bisa sembuh. Saya bercoba untuk membangun kelompok latihan kebugaran. Ternyata ya hasilnya cukup bagus, banyak sudah yang berhasil. Kemudian saya punya inisiatif untuk mencari lebih daripada yang ini. Kemudian saya berkonsultasi dengan beliau, Mas Agung, bagaimana caranya saya bisa berbuat baik dengan masyarakat di Palembang ini melalui pernapasan ini. Olah nafas itu tidak klinik, bukan pakai mantra, bukan pakai jati-jati, tapi ini logis, sains, dan ini adalah warisan dari guru-guru kami yang terdahulu yang harus kami kembangkan untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi harapan kami, olah nafas ini akan ada di setiap rumah, bisa dilatihkan oleh ibu rumah tangga, oleh orang-orang biasa saja, dan membantu kesehatan mereka, perbaiki masalah kesehatan mereka yang dari ringan sampai yang berat.
hasil penelitian dan uji klinis, ternyata dengan latihan pernapasan banyak sekali pasien diabetes kadar gulanya turun. Bahkan ada beberapa tidak memerlukan pengobatan lagi, cukup dengan olah pernafasan. Pelatihan pernapasan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Ibu dan Anak YK Mandira ini diikuti para dokter spesialis. Menurut Profesor Dr. Haja Fauzia Kurdi, pengobatan pasien diabetes tipe 2 tidak hanya menggunakan obat medis. Bagian ilmiahnya, yaitu mengenai senam pernafasan ini, di mana dengan senam pernafasan ini banyak sekali manfaatnya. Di antaranya untuk penderita diabetes tipe 2, Pak, yang itu karena kesalahan pola makan, sehingga banyak sekali komplikasi akibat diabetes ini. Bahkan tidak hanya diabetes, juga berbagai penyakit seperti kanker bisa dibantu dengan senam pernapasan. Jadi lebih gede kan powernya dibandingkan sebelumnya kan. Jadi selama frekuensinya benar, karena kuncinya kan frekuensi. Iya, oke. Nah, itu teasernya. Biasalah, kita ada teaser sedikit. Ya, jadi memang kalau kita melihat perjalanan itu video-video kira-kira tahun 2017 ya, 2017. Ada beberapa yang 2015, ada yang bahkan 2012. Jadi artinya 2015 itu sudah 10 tahun lalu tuh videonya. Iya, kegiatan di mana saya mempopulerkan teknik pernapasan yang bisa menormalkan gula darah atau diabetes itu bukan pekerjaan mudah. Kenapa? Karena dulu itu saya keliling, itu tidak ada Zoom-nya, nggak ada Zoom-nya. Jadi saya bikin workshop, ya. Workshopnya kemudian saya adakan di banyak kota, di mana di dalam workshop itu peserta wajib punya alat ukur gula darah. Jadi di dalam biaya workshop itu sudah terbebani, di peserta itu mendapatkan alat ukur gula darah yang kita uji langsung di tempat. Jadi udah nggak bisa main-main tuh. Kalau Zoom kan mungkin bisa bisa diakali lah ya. Tapi kalau workshop di mana pesertanya datang, masing-masing pegang alat ukur gula darah gitu kan, diuji di badannya sendiri, ya kalau misalnya nggak bener ya pasti hasilnya nggak akan seperti yang tadi dimunculkan kan. Karena diuji langsung, dites, dilatih pernapasannya benar atau nggak turun. Kalau naik kenapa, kalau turun kenapa, sampai jadi benar. Itu mungkin baru pertama kali di dunia yang melakukan itu yang nekat, nekat. Kenapa bisa nekat seperti itu? Karena memang ada ilmunya, ada pengetahuannya, gitu kan? Kalau misalnya sebatas, jadi gini, biasanya saya selalu, ini saya gedein dikit ya. Jadi biasanya saya selalu memberikan ilustrasi seperti ini. Ada orang diabetes, kemudian pengen sembuh. Maka orang ini diberikan sebuah intervensi, ya kan? Intervensinya apa? Misalnya, kita kasih dia 3 intervensi. Intervensi yang pertama adalah dengan menjalankan diet. Kemudian bareng dengan menjalankan diet, dia melakukan olahraga. Bareng dengan melakukan olahraga, dia melakukan olah napas. Jadi ada 3 intervensi untuk orang ini. Lalu kemudian ada orang yang kedua, dikasih hanya 2 intervensi saja, yakni dietnya dengan olahraga fisiknya. Lalu orang yang ketiga dikasih intervensi, dikurangi lagi intervensinya, hanya dia memilih misalnya olah napasnya saja. Lalu dilihat mana yang membaik, mana yang sembuh. Misalnya intervensi yang pertama, orang yang pertama, ada 3 variabel, yakni dietnya, kemudian olahraga fisik, kemudian olah napas. Lalu dia diabetesnya normal, HbA1c turun. Kita belum tahu dari 3 variabel itu yang mana yang menyebabkan terjadinya normalisasi diabetes. Apakah porsi dietnya ini yang paling besar memberikan dampak terhadap penormalan diabetes? Atau apakah porsi olahraganya? Atau apakah porsi olah napasnya? Benar nggak? Ya kan? Misalnya tambahkan satu lagi puasa. Berarti ada 4 tuh. Jadi seseorang menjalankan 4 variabel untuk menormalkan gula darah. Maka kita nggak tahu yang mana yang menyebabkan terjadinya perubahan yang paling besar. Benar nggak? Nah, sekarang pertanyaannya, untuk mengetahui variabel mana yang memiliki dampak terbesar, harus dieliminasi salah satunya. Maka datangkan orang yang baru, subjek yang baru, yang tadi 4 variabel, puasa, diet, olahraga fisik, dan olah napas, buang salah satunya.
Misalnya olahraga fisiknya buang dulu. Berarti orang itu menjalankan puasa, diet, dan olah napas. Lalu sembuh nggak diabetesnya? Ternyata diabetesnya sembuh. Berarti tiga variabel ini berperan dalam penyembuhan diabetes. Lalu datangkan orang yang baru, uji lagi, buang salah satu variabelnya. Kalau tadi kan tiga, sekarang buang salah satunya. Misalnya kita buang dietnya, maka dia hanya menjalani puasa saja dan olah napas. Sembuh nggak? Oh ternyata sembuh juga mas. Ya udah kalau ternyata sembuh juga, datangkan orang yang keempat, buang variabelnya lagi. Jadi hanya ada satu variabel, misalnya olah napasnya saja. Maka orang ini dilatih hanya olah napasnya saja, lihat sembuh nggak diabetes. Kalau ternyata sembuh, maka variabel olah napas inilah yang menjadi dominan. Kenapa? Karena tidak ada variabel lain. Orang ini hanya diberikan latihan pernapasan saja, lalu HbA1c-nya membaik, lalu gula darahnya terkoleksi, lalu gula darah puasanya membaik, lalu gula darahnya sepanjang hari dia tetap normal dan membaik. Maka artinya intervensi olah napas ini satu-satunya yang kemudian menjadi variabel yang menyebabkan terjadinya perubahan diabetes. Ya kan? Jadi kan sembuh. Karena tidak ada variabel lain. Nah, begitu cara kita berilustrasi, menalar, dan melogikakan bagaimana cara kita membuat mengerti apa yang menyebabkan terjadinya kesembuhan pada diabetes. Tapi kalau misalnya ada orang diabetes, kemudian dia ibaratnya diberikan perubahan pola makan. Misalnya dia disuruh menjalani pola makan yang carnivore diet. Tidak makan karbo, tidak makan sayur, tidak makan buah, hanya daging-dagingan saja. Kemudian dia juga disuruh menjalankan puasa. Kemudian dia juga disuruh menjalankan olah napas. Kemudian dia disuruh menjalankan olahraga. Berarti ada 4 variabel yang menyebabkan terjadinya kesembuhan pada diabetesnya orang ini. Yang mana yang paling dominan kita nggak tahu. Maka harus dieliminasi salah satunya. Ya kan? Coba buang pola makannya. Hanya puasa, olahraga, dan olah napas saja. Diabetesnya sembuh nggak? Kalau diabetes sembuh, maka pola makan ini tidak signifikan. Karena bisa digantikan dengan yang lain. Ya kan? Kemudian setelah pola makannya dibuang, coba puasanya dibuang. Dia hanya olahraga dan olah napas saja. Sembuh nggak diabetesnya? Kalau sembuh, maka puasa dan dietnya itu bisa dieliminasi. Ya kan? Coba buang lagi olahraganya. Lakukan hanya olah napasnya saja. Sembuh nggak? Kalau sembuh, berarti olah napasnya inilah yang paling dominan untuk melakukan perubahan. Nah, dulu saya tuh sampai setahap itu. Karena saya dulu orangnya kritis. Nah, terus kalau misalnya ada komunitas yang hanya menjalani puasa saja, lalu diabetes sembuh, ya terus pola napasnya gimana gunanya? Ya kan, nggak usah ada gunanya lagi. Cukup puasa saja sembuh, kok diabetesnya. Kemudian ada komunitas di mana dia hanya menjalani perubahan pola makan saja. Misalnya dia menjalani carnivore diet. Carnivore diet itu diet karnivora, dia tidak makan sayur, tidak makan buah, ya kan, tidak makan bumbu-bumbuan, pokoknya cenderung dominan plain saja lah, makan daging-dagingan aja, daging lemak, daging lemak, daging lemak. Ya kan macan nggak makan nasi goreng kan, macan nggak makan sayur kan, kan begitu. Lalu kemudian ketika seorang itu menjalani diet karnivora, ternyata gula darahnya terkoreksi, sembuh juga. Kalau kita lihat testimoni di mereka-mereka yang menjalani carnivore diet, ya diabetesnya membaik, ya kan? Lalu mereka menjalani hanya pola makan misalnya ketogenik saja, lalu sembuh. Ya udah, terus apa gunanya olah napas, gitu kan? Kita tidak bisa menunjukkan seberapa powerful olah napas itu ketika misalnya variabel itu bisa digantikan dengan yang lain. Nah, maka dalam OMG ini kemudian saya melakukan penelitian riset. Ini mestinya olah napas ini bisa dijadikan satu-satunya variabel yang bisa dipakai untuk menormalkan gula darah, untuk menurunkan gula darah. Bisa nggak? Oh, ternyata bisa. Maka dari itu kalau di dalam OMG ini kita ada 2 jenis kelas. Kelas yang pertama, ya ini kelas yang memiliki semua variabel-variabel yang saya sebutkan tadi. Variabel yang berhubungan dengan intermittent fasting atau puasa. Variabel yang berhubungan dengan latihan olahraga fisik. Variabel yang berhubungan dengan pola makan. Variabel yang berhubungan dengan olah napas. Bahkan ada tambahan variabel yang berhubungan dengan rendam es. Kelas ini di OMG disebut dengan kelas autofagi. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar ada istilah kelas autofagi di OMG, itu isi kelasnya, variabelnya adalah ada 5. Yakni peserta harus melakukan puasa, peserta harus melakukan perubahan pola makan,
peserta harus melakukan latihan fisik dan latihan beban, aerobik dan latihan beban. Peserta harus melakukan rendam es, dan peserta harus melakukan olah napas. Ini disebut sebagai kelas autofagi kalau di OMG. Jadi variabelnya ada 5 dan banyak. Jadi harus dijalankan semua, ya kan? Kalau jalankan semua, maka kecepatan pemulihannya akan besar-besar. Lalu kemudian ada jenis orang yang tidak bisa melakukan puasa, tidak bisa melakukan latihan aerobik dan latihan beban karena satu dan lain hal. Tidak bisa melakukan latihan rendam es karena satu dan lain hal. Tidak bisa melakukan diet karena satu dan lain hal. Maka dia hanya bisa melakukan olah napas saja. Nah, ini yang kemudian dilepas komponennya di OMG, yang dijadikan hanya olah napas murni saja, tanpa puasa, tanpa diet, tanpa olahraga aerobik dan resistance training secara umum, gitu kan. Kemudian tanpa yang lain-lain, hanya olah napas saja. Kelas ini disebut sebagai kelas normalisasi diabetes. Kelas normalisasi diabetes. Ada tambahannya TPPD, singkatan dari tanpa puasa, tanpa diet. Jadi ternyata bisa melakukan penurunan HbA1c yang tanpa puasa, tanpa diet, di mana komponennya hanya olah napas saja. Ya, jelas sampai sini ya. Jadi begini cara saya melogikakan atau menalar supaya seseorang bisa punya opsi. Kalau misalnya dia secara umum bisa melakukan segalanya, maka komponen-komponen di dalam kelas autofagi yang terdiri dari intermittent fasting atau puasa, kemudian ada perubahan pola makan atau pola dietnya, lalu ada latihan fisik, aerobik maupun bebannya, lalu ada latihan rendam esnya, lalu ada latihan olah napasnya, ini ya dikerjakan semua, maka hasilnya akan signifikan. Tapi kalau misalnya tidak bisa karena satu dan lain hal, maka pilih olah napasnya saja, ternyata juga bisa. Nah, itu yang terjadi di kelas normalisasi diabetes seperti videonya yang tadi dimunculkan di di video awal waktu saya putar ya, sebelum Zoom ini dimulai. Nah, dengan cara seperti ini, maka masyarakat punya pilihan, punya opsi, di mana seseorang bisa memilih untuk menjalankan semuanya, atau hanya memilih olah napasnya saja. Makanya OMG itu sebenarnya disebut sebagai miracle of breathing sebenarnya. Kenapa? Karena kita mengangkat keajaiban olah napas, di mana olah napas ini ajaib, bisa melakukan normalisasi diabetes tanpa puasa, tanpa diet. Ya kan? Itu yang disebut sebagai miracle of breathing sebenarnya itu. Jadi konsep dasar dari miracle of breathing adalah keajaiban olah napas, di mana hanya satu-satunya variabel yang dijadikan dasar intervensi dari normalisasi diabetes. Nggak boleh ada variabel yang lain. Kalau misalnya ada variabel yang lain, misalnya ada puasanya, ya namanya bukan miracle of breathing, namanya miracle of fasting. Mofi misalnya begitu kan. Namanya miracle of fasting. Kenapa? Karena kita memasukkan puasa di dalam variabel perubahan untuk menormalkan diabetes. Jadi kalau disebut dengan keajaiban olah napas atau miracle of breathing, yang disebut ajaib adalah ketika cuma itu saja. Variabel satu-satunya nggak ada yang lain. Jadi Bapak Ibu cuma latihan pernapasan, lalu diabetesnya beres. HbA1c-nya turun. Itu baru kita bisa bilang ajaib. Kalau misalnya ditambah puasa, ditambah diet karnivora, yang nggak makan karbo, nggak makan sayur, nggak makan itu kan nggak ajaib. Kenapa? Karena itu sudah dilakukan dulu oleh orang-orang. Itu sudah dilakukan dulu oleh komunitas-komunitas yang disebut dengan komunitas ketogenik. Ya kan? Ketogenik itu kan cuma sayur sama daging. Isinya kan? Daging, sayur dengan dominan dagingnya. Dengan sedikit buah. Kemudian ada lagi komunitas yang menambahkan ketogenik dengan puasa. Namanya ketofastosis. Ya kan? Yang di Indonesia dipelopori oleh Mas Tio Prasetyo. Saya beberapa kali menjadi pembicara bersama beliau. Itu sudah ada dilakukan sama orang-orang. Lalu kalau misalnya hanya mengambil hanya tidak makan sayur, tidak makan karbo sama sekali, tidak makan buah, hanya daging-dagingan saja, komunitasnya namanya komunitas carnivore diet atau diet karnivora. Apapun bungkusnya, mau disebut sebagai mobi atau apa, itu bagian dari diet karnivora. Kenapa? Karena tidak menunjukkan keajaiban olah napas. Yang disebut ajaib adalah ketika olah napas hanya satu-satunya variabel yang dipakai. Anda harus hilangkan puasanya. Anda harus hilangkan pola makannya. Anda harus hilangkan olahraga fisiknya. Anda harus hilangkan apa saja.
hanya melakukan olah napas saja, lalu diabetesnya sembuh, lalu HbA1c-nya turun, lalu gula darah puasanya terkoreksi, lalu profil ginjalnya membaik, lalu EGFR-nya membaik, hanya lewat satu variabel, yakni olah napas saja. Baru kita bisa bilang bahwa olah napas ini ajaib. Nah, itu dasar ilmunya di situ. Jelas ya? Nah, pertanyaannya caranya bagaimana? Kan begitu. Ya kan? Makanya ketika kita belajar lengkap itu, kita bisa menjadikan olah nafas itu menjadi satu-satunya variabel yang digunakan untuk mengubah metabolisme, yang digunakan untuk menormalkan diabetes tanpa harus puasa, tanpa harus diet yang macam-macam. Ya kan, makan normal. Saya kalau makan yang normal, ya kayak misalnya sekarang nih, wah ini ada menu di sini nih, ya kan? Saya makan nih begini nih, ada sayurnya, ada macam-macam gitu kan, ada daging, ya dimakan aja, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita ngerti bagaimana gerbang-gerbang penjagaan glukosa. Jadi gerbang-gerbang penjagaan glukosa ini contoh ya, contoh. Di dalam workshop normasi diabetes dijelaskan ada beberapa gerbang pembuka penjagaan glukosa yang harus kita mengerti. Pertama, gerbang yang disebut dengan gerbang glukosa postprandial. Ini istilah di UMG. Gerbang glukosa postprandial. Kalau postprandial istilah di medis. Ya, ini gerbang glukosa setelah makan. Apa yang terjadi ketika seseorang itu makan? Ketika seorang makan, gula darah naik. Oke, fine, nggak ada masalah. Makan apa saja pasti dikonversi menjadi glukosa. Karbo dikonversi menjadi 100% glukosa. Protein dikonversi menjadi 56% glukosa. Lemak dikonversi menjadi 10% glukosa. Ya kan? Nah, ketika seorang itu makan, gula darah pasti naik. Pertanyaannya, bagaimana cara menurunkan glukosa postprandial? Lewat olah napas. Yaitu harus mengerti. Ya kan? Kenapa? Karena kita sekali lagi menjadikan olah napas itu sebagai variabel yang akan menciptakan keajaiban. Kalau misalnya kita nggak ngerti bagaimana cara menurunkan glukosa postprandial atau glukosa setelah makan, maka yang terjadi adalah terjadi kenaikan glukosa setelah makan tanpa bisa kita kontrol, maka cara mengontrolnya adalah dengan memilih jenis menunya. Benar nggak? Karena kita nggak ngerti cara menurunkan glukosa setelah makan. Karena kita nggak ngerti cara menurunkan glukosa setelah makan, maka yang kita bisa lakukan adalah memilih menunya. Jadi kita hati-hati terhadap asupan yang masuk. Karena tadi saya jelaskan, ada 3 konversi glukosa. Yakni karbo dikonversi menjadi 100% glukosa, protein 56% menjadi glukosa, dan lemak 10% jadi glukosa. Maka seseorang akan memilih yang paling kecil. Secara rasional pasti memilih yang kecil. Oh, karbo ini kalau saya makan menjadi 100% glukosa. Saya nggak mau makannya. Kenapa? Berarti cuma tinggal saya makan protein sama lemak. Lemak hanya 10%, protein 50%. Oke, nggak ada masalah. Maka itu lahir diet ketogenik. Karena tidak mengerti bagaimana cara menurunkan glukosa postprandial lewat jalur lain. Ya kan? Maka caranya bagaimana? Memilih menu yang akan masuk ke mulut kita. Dengan cara memilah mana yang akan memiliki persentase glukosa yang paling rendah. Itu dasarnya itu. Tapi kalau di kelas normasi diabetes, kita tidak seperti itu. Kenapa? Makanannya bisa apa saja selama dia wajar. Silakan saja ada karbonnya ya boleh, ada sayurnya ya boleh, ada dagingnya ya boleh, ya kan? Kenapa? Karena kita ngerti gerbang penjagaannya. Kalau sudah masuk di konversi menjadi glukosa, maka kita ngerti bagaimana cara menurunkannya lewat olah nafas dan berapa persentase penurunannya. Dampaknya adalah kita terhindar dari depresi makan. Orang-orang yang menjalani diet-diet yang ekstrim seperti diet karnivora, yang tidak makan sayur, tidak makan karbo sama sekali, tidak makan buah, itu secara alamiah sering mengalami depresi makan, walaupun tidak semua. Ya ada orang-orang yang bisa beradaptasi, fine, good, tidak ada masalah. Selama dia bisa beradaptasi, maka baik-baik saja. Jadi dengan cara seperti ini, kita terhindar dari depresi makan. Yang kedua perlu dipertimbangkan, setiap kita memilih makanan yang no karbo, yang tidak pakai karbo, maka Anda hanya bisa memilih protein dan lemak. Protein silakan dijabarkan. Mungkin bisa hanya telur, iya kan? Telur yang paling murah, itu kan sekilo mungkin bisa dapat 10 sampai 12 butir. Katakanlah seperti itu. Ya masa orang makan telur terus, bosan kan? Jenuh kan? Masa anak-anaknya dikasih makan telur juga tiap hari. Istrinya makan telur, suaminya kasih makan telur. Walaupun bisa-bisa aja. Atau cara lebih murah, misalnya kulit, misalnya begitu kan?
atau mungkin kepala atau sayap, nah, ya pokoknya intinya daging-dagingan. Jika secara finansial kuat, no problem, silakan. Anda pilih segala makanan-makanan terbaik. Anda makan di Fogo All You Can Eat, 200.000 satu orang. Makan sak kenyangnya. Isinya daging-daging berkualitas, gitu kan? Anda pilih makan-makanan berhubungan dengan daging-dagingan dan sedikit sayur, misalnya begitu. Ya nggak apa-apa, kalau hidup sendiri. Tapi kalau di rumah, ada keluarga, Anda makan sebanyak itu yang enak-enak. Ya katakanlah kalau di Indonesia itu kan makan daging, itu kan disebutnya makan enak, kan begitu. Masa iya anaknya nggak makan daging? Masa istrinya nggak makan daging? Gitu kan? Kalau ada orang tua, masa orang tuanya nggak dikasih makan daging? Masa cuma Anda doang makan daging? Maka pastikan punya kekuatan finansial yang cukup untuk menjalani ini seumur hidup. Suatu saat ketika saya satu panggung sama Mas Tio Prasetyo di Fakultas Kedokteran Universitas di apa Ciputat di UIN, ya, Universitas Islam Negeri. Saya kebetulan waktu itu mengisi di Fakultas Kedokteran untuk mahasiswa S2 dan S3 bareng Mas Tio sama Dokter Piprim, tapi Dokter Piprim nggak datang, hanya saya dan Mas Tio saja. Mas Tio bilang begini, saya setiap hari, Mas Gunggung, makan ikan 1 kilo, makan daging 1 kilo. Bayang nggak? Every single day, hampir setiap hari. Hitung-hitung aja. Ya. Daging sekilo, daging sapi asumsinya ya. Ya karena itu yang paling-paling bagus grade untuk nutrisi dan makro untuk mikronutrisinya. Paling nggak 150-160 ribuan sekilo sehari. Itu belum termasuk daging ikan. Iya kan? Jadi kalau 150 ribu sehari, kalau katakanlah every single day, berarti dikalikan 30 hari. 30 dikali 150 ribu. Kalikan saja. 10 hari saja 1,5 juta. 30 hari 4,5 juta. Satu orang. Belum ikan. Kalau kuat, no problem. Silakan. Ini saya cerita, betul memang seperti itu. Ada rekamannya. Iya. Karena waktu itu bareng ngisi sama Mas Dio. Nah kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita nggak kuat, maka yang terjadi adalah on off on off. Dan ini saran saya nggak boleh. Kenapa? Karena kalau on off itu metabolismenya tidak menyesuaikan. Misalnya orang udah enak nih, udah enak diet keto katakanlah begitu ya, atau udah enak diet MOBI yang sebenarnya isinya adalah carnivore diet yang tidak makan sayur, tidak makan buah, tidak makan bumbu gitu kan. Maka pada titik itu kemudian dia nggak kuat secara finansial, maka dia harus berubah gaya makannya. Katakanlah pahit-pahitnya balik normal lagi. Makan nasi kuning lagi, lontong sayur atau saya lebih murah dibandingkan kalau makan daging-dagingan. Tanyanya exit strateginya bagaimana? Karena pasti metabolismenya akan balik lagi, akan berantakan lagi. Exit strateginya seperti apa itu harus dipikirkan. Nah itulah kenapa di kelas OMG ini kita bagi menjadi dua. Yang satu full lengkap, ada intermittent fastingnya, ada puasanya, ada pola makannya, ada latihan aerobik dan latihan resistance training, latihan bebannya, ada redam esnya, dan ada olah nafas, disebut sebagai kelas autophagy. Yang satu hanya mengambil olah nafasnya saja, di mana olah nafas ini menjadi satu-satunya variabel. Nah, pertanyaannya bagaimana olah nafas ini kok bisa menjadi satu-satunya variabel yang kemudian bisa dipakai untuk memperbaiki diabetes? Jawabannya pertama begini. Pertama, olah nafasnya dipilih dengan ritme-ritme tertentu. Yang kedua, olah nafasnya disesuaikan dengan ritme sirkadian. Ingat, manusia tinggal di bumi, ada pengaruh gelombang elektromagnetik dari bumi. Ada pengaruh elektromagnetik yang menyebabkan terjadinya paksaan-paksaan hormonal. Ini disebut sebagai ritme sirkadian. Ritme sirkadian adalah bagaimana tubuh manusia beradaptasi selama 24 jam secara berbeda dan memiliki periode-periode waktu tertentu. Contoh, kalau malam hari, paksaan dari gelombang elektromagnetik bumi ini akan menyebabkan terjadinya kenaikan hormon melatonin. Kalau hormon melatonin itu naik, maka yang terjadi adalah seseorang akan dipaksa untuk mengantuk. Maka malam hari harus tidur. Nggak boleh begadang karena sebab apapun. Harus tidur. Kenapa? Karena itu ada paksaan dari hormon melatonin. Akibat dari ritme sirkadian pada jam itu mengharuskan hormon itu dipaksa oleh gelombang elektromagnetik bumi dan melimpah di badan
lalu seorang jadi mengantuk dan harus tidur. Tapi seseorang langsung ambil handphone, lalu kemudian dia browsing-browsing, lalu dia nonton drakor, lalu dia lihat-lihat berita sampai jam 12 malam. Mengantuk berat, yes, mengantuk berat. Setelah itu dia tidur. Itu terjadi lagi besok. Terjadi, maka dia melawan kodrat. Ketika dia melawan kodratnya, maka tubuhnya berusaha adjustment, ya kan, menyesuaikan. Akhirnya kekacauan pada ritme sirkadian. Maka di kelas normatif diabetes yang TPT dia tanpa puasa tanpa diet ini, teknis latihnya adalah seseorang menggunakan ritme napas untuk berlatih. Pagi harus latihannya gimana? Kenapa? Karena pagi hari paksaan hormonalnya nggak sama dengan paksaan hormonal malam hari. Paksaan hormonal pagi hari itu terjadi kenaikan kortisol. Ya kan? Seseorang ketika pagi hari, saya pernah bikin videonya, itu antara jam, let's say jam 4:30, jam 5 sampai jam 10 pagi itu, kortisolnya naik, efeknya gula darahnya naik. Nggak ngapa-ngapain aja. Jadi kalau Bapak Ibu antara jam, let's say jam 6 sampai jam 10 pagi nih ya, selonjoran di sofa yang empuk, wah selonjoran enak nih, selonjoran. Itu cuman gitu aja, itu gula darahnya naik. Karena kortisolnya naik. Itu momen di pagi hari. Nggak sama kan dengan momen di malam hari ya. Di malam hari justru kortisolnya akan turun karena ada paksaan melatonin. Jadi melatonin sama kortisol itu ketimbangan. Jadi kalau melatoninnya tinggi, kortisolnya pasti rendah. Ya kan? Sebaliknya, kalau kortisolnya tinggi, melatoninnya yang rendah. Itulah kenapa ketika orang itu stres karena karena penyebab tertentu, misalnya ya physical stress, emotional stress, chemical stress, overthinking, traumatik, takut, cemas, khawatir dan sebagainya gitu kan, atau karena penyakit, karena stresnya tinggi, kortisolnya naik, maka dia akan menekan melatonin untuk turun. Karena melatoninnya itu turun, maka tidak ada paksaan untuk tidur. Akhirnya dia merasa begadang terus karena melatoninnya masih tinggi, karena stresnya masih tinggi. Seperti itu. Ya, nah maka dari kondisi ini, ritme sirkadian itu bekerjanya berbeda. Pagi hari paksaan hormonalnya begini. Siang hari hormonal munculnya begini. Sore hari nanti munculnya begini. Malam hari nanti munculnya lain lagi. Karena itu memang kodrat manusia tuh. Nanti tengah malam sampai menjelang dini hari, ya munculnya lain lagi. Nanti dari dini hari muncul lagi, siklus besoknya lagi, gitu lagi terus. Nah ini disebut sebagai ritme sirkadian. Nah, di kelas farmasi diabetes ini, teknik napasnya disesuaikan dengan perjalanan ritme sirkadian. Idenya di situ. Dan ternyata berhasil. Jadi ketika mereka yang ikut kelas farmasi diabetes, lalu dia manut pada instruksi, dia manut pada perintah, pagi latihannya begini Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu memutuskan untuk tidak puasa, memutuskan untuk tidak mengubah pola makan, memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas fisik seperti jalan kaki, berlari, berenang, bersepeda, dan sebagainya, memutuskan untuk tidak latihan beban, maka pilihannya adalah Bapak Ibu harus belajar olah napas yang dilakukan secara sering berdasarkan perjalanan dari sirkadian. Jadi jangan latihannya Wim Hof aja. Pagi hari Wim Hof lagi. Nanti siangnya Wim Hof maning. Sorenya Wim Hof again. Malam harinya lagi-lagi Wim Hof. Ya itu berbeda. Itu nanti paksaan hormonalnya itu jadi kacau juga. Kenapa? Karena semuanya diisi Wim Hof semua. Iya. Kalau di masa diabetes nggak begitu. Karena kita mengerti perjalanan dari ritme sirkadiannya, maka pagi harus ritme yang seperti apa. Kenapa? Kan kortisolnya naik. Kemudian siang harus ritme seperti apa. Kemudian sore ritmenya seperti apa. Karena hormon yang dibentuknya berbeda, ritme sirkadiannya berbeda. Malam munculnya melatonin lebih banyak, maka ritmenya harus yang seperti apa. Nah ini. Nah harapannya adalah ketika ini dipraktekkan, maka nature atau alamiahnya badan manusia, nafasnya akan menyesuaikan dengan bagaimana nature perjalanan dari ritme sirkadian ini. Hasilnya pasti terkoreksi gula darahnya. Pasti terkoreksi. Pasti malam ngantuk. Pengen tidur. Dan jangan dipaksa untuk tidak tidur. Misalnya dipaksa untuk buka apa namanya laptop, nonton berita gitu kan. Kalau udah ngantuk, udah langsung tidur. Dan latihannya biasanya memaksa untuk tidur. Kalau pagi latihannya mesti bagaimana? Kalau sore latihannya mesti bagaimana? Ini kita bicara idealnya ritme sirkadian. Ya tentu pada prakteknya nanti seseorang itu bekerja 9 to 5. Mungkin dia masuk dari jam 9 sampai jam 5.
Dia berangkat tinggal di Bekasi, kerja di Jakarta, mungkin dia berangkat subuh, ya kan? Maka dia tidak punya kesempatan untuk latihan. Maka diajarkan cara kompensasinya seperti apa untuk kasus-kasus yang seperti itu. Bagi orang-orang yang mungkin tidak bisa melakukan ideal, kompensasinya bagaimana? Ritme napas apa yang harus dia tambahkan untuk mendapatkan momentum di mana pagi hari terjadi kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dia harus sempatkan latihan singkat yang seperti apa. Nanti kalau terjadi misalnya sore hari dia nggak sempat karena mungkin dalam perjalanan gitu kok, maka dia nggak bisa latihan siang, dia nggak bisa latihan sore, maka kompensasinya harus bagaimana? Nah itu semua dijalankan. Maka di dalam kelas simulasi diabetes CPTD ini kita sudah pikirkan betul perjalanan yang mestinya ideal pada prakteknya bisa tidak ideal. Ketika apa? Ketika kita bekerja, ketika kita berjualan, berdagang, nganter anak, jemput anak, kena macet di jalan, atau dalam situasi di mana kita ini memang pekerjaannya berlawanan dengan ritme sirkadian. Contoh orang-orang yang kerja di kafe-kafe yang bukanya malam, dia shift sore, gamanya begitulah. Dia masuk shift siang, pulang jam 1 pagi. Misalnya kerja di kopi, seperti barista, misalnya gitu kan. Dia shift siang sampai malam. Atau dia kerja di misalnya ya tempat-tempat yang pulangnya pagi lah, jam 2, jam 3, gitu kan. Dia pasti akan ritmenya kacau tuh. Maka kompensasinya bagaimana? Ya pilihannya dia harus keluar dari tempat itu, tapi kan tetap ya nggak bisa. Nah, maka di kelas nomorasi diabetes itu kita beritahu, oh begini strateginya. Kalau misalnya ternyata saya karena satu dan lain hal tidak memiliki peluang untuk atau tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari pekerjaan karena ini satu-satunya pekerjaan di mana saya menyambung hidup. Ya Anda harus belajar teknik untuk mengkompensasi bagaimana supaya bisa tidur kan begitu. Itulah kenapa kita ada kelas yang disebut dengan kelas gelombang delta. Bagaimana masuk pada gelombang delta, mengkondisikan otak berada dalam situasi bisa tidur. Saya pernah cerita berkali-kali. Kelas gelombang delta itu diinspirasi dari bagaimana dulu saya waktu kena COVID nggak bisa tidur sama sekali. Saya kena COVID awal-awal dulu ya. Kita sebalik waktu tahun 2021 kalau nggak salah ya. Ya pokoknya awal COVID lah. Itu kan belum ada vaksin, belum ada apa, belum ada obat gitu kan. Sama sekali nggak ada. Begitu kena nggak bisa tidur. Saya dikasih obat tidur sama dokter tuh sampai 21 butir. Karena dokternya pun ya pokoknya asal kasih resep aja, pokoknya ini obat tidur, kamu tidur aja, jangan sini lagi sampai sebulan. Karena mungkin takut juga pada saat itu kan nggak ada vaksin, nggak ada apa. Lalu saya merancang, saya ngerti bahwa otak manusia itu dalam posisi tidur itu harus ada di gelombang delta. Dan karena saya punya alat ukur gelombang otak, saya pun sudah riset melakukan pelatihan untuk diri sendiri. Maka yang terjadi pada saat itu, ya saya selalu jurkan badan, saya kondisikan teknik supaya otak saya ada tetap di gelombang delta sepanjang malam sampai pagi. Sepanjang malam sampai pagi. Jadi ketika begitu saya lihat ukur pagi harinya, tingkat gelombang otak saya berada pada kondisi yang wajar, tidak seperti orang yang tidak tidur semalaman. Maka paginya saya tidak mengalami brain fog, paginya saya tidak mengalami jalan mengambang, paginya saya tidak mengalami kenaikan glukosa yang signifikan. Kenapa? Karena saya berhasil mengkondisikan gelombang otak masuk ke gelombang delta pada malam itu. Walaupun saya tidak tidur selama berjam-jam. Aman, alhamdulillah sampai detik ini aman. 7 hari rekornya. Bisa, ya sangat bisa sekali. Karena ini yang disebut dengan hacking. Jadi semua teknik-teknik itu disebut dengan hacking. Teknik olah napas, ya hacking terhadap metabolisme tubuh. Ya kan? Kita melakukan misalnya teknik-teknik meditasi, ya hacking ya terhadap berbagai macam perubahan metabolisme dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maka cara-cara ini kemudian saya pecah menjadi kelas-kelas yang berbeda. Kita kemudian diajarkan di kelas untuk gelombang delta. Kenapa? Karena suatu hari nanti kita akan ketemu dengan situasi yang kayak gitu. Kita pasti suatu hari nanti satu dan lain hal, kapan waktu kita nggak tahu. Tugas kita hanya mempersiapkan diri. Suatu hari kita akan ketemu dengan situasi di mana kita akan susah tidur. Nah sekarang pertanyaannya, punya solusi nggak? Ya kan? Maksudnya solusi yang bukan obat ya. Nah, ya tentu kalau solusinya obat ya udah tinggal drug aja, nggak ada masalah kan. Kalau misalnya solusinya obat ya udah tinggal cari obat tidur. Tapi kalau kita bicara solusi yang sehat tanpa obat, berarti kita harus mencari, ya kan? Ya sama kayak tadi saya kasih gambaran di depan tadi, seseorang pengen sembuh dari diabetes, diintervensi lewat puasa, diintervensi lewat pola makan yang ekstrim, diintervensi dengan olahraga fisik, diintervensi dengan olah nafas, diintervensi dengan macam-macam. Dia jalankan semua.
Maka pada titik itu kita tidak tahu mana yang ajaib mengubah. Disebut ajaib ketika hanya satu-satunya variabel cuma itu saja. Jadi puasa itu ajaib untuk menurunkan gula darah ketika Anda hanya puasa saja. Lalu diabetesnya normal, maka ajaib puasanya. Kok bisa gitu? Ya karena cuma itu variabelnya. Sama disebut ajaib pada olah nafas atau miracle of breathing atau miracle of breath. Disebut ajaib adalah ketika tidak ada variabel lain selain olah nafas. Nggak ada. Ini cuma olah nafas aja. Maka olah nafas itu disebut sebagai ajaib. Oh ajaib ya? Saya cuma latihan pernapasan aja. Oh HbA1c saya turun. Masa sih? Iya. Kamu nggak puasanya enggak? Makan nasi kuning saya makan. Lontong sayur saya makan. Lontong balap saya makan. Gitu kan. Steak saya makan. Es campur saya makan. Tapi olah nafasnya kenceng. Maka itu disebut dengan ajaib. Tapi kencengnya olah nafas ini bukan satu teknik yang dilakukan pagi harinya itu, siang harinya itu, sore harinya itu, malam harinya itu. Satu teknik itu aja dilakukan. Ya bukan begitu. Kalau di dalam teori OMG bukan begitu. Jadi yang disebut dengan olah nafas yang dilakukan secara sering adalah olah nafas yang menyesuaikan dengan ritme sirkadian. Maka belajar dulu apa itu ritme sirkadian. Belajar dulu jam-jam tertentu di badan, periode-periodenya itu selama berapa jam sekali, dia akan menghasilkan perubahan hormonal apa. Di jam yang ini menghasilkan perubahan hormonal apa. Di jam yang lain lagi menghasilkan perubahan hormonal. Terus itu dipelajari dulu bahwa itu siklus hidup manusia di bumi. Sama untuk semua manusia. Secara alamiahnya fitrahnya begitu. Tapi karena manusia punya pilihan, dan dia dipaksa oleh keadaan, misalnya saya kasih contoh tadi, orang yang bekerja di posisi shift siang atau shift sore yang harus pulang malam, atau pulang dini hari, atau malah pulang pagi hari. Maka dia berada di luar kodrat itu. Orang-orang jumlahnya banyak, banyak, apalagi di kota besar gitu kan. Maka harus ada kompensasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Maka setelah mempelajari ritme sirkadian, lengkap dengan apa yang terjadi pada setiap siklusnya, maka berikutnya adalah melakukan olah napas yang mengalir sesuai dengan perjalanan alamiah ritme sirkadian. Pasti beres. Pasti beres. Maka di situ kita bisa bilang olah napas ajaib. Nah ini contoh ya. Saya akan lihat beberapa studi. Ini hanya gambaran umum saja. Studi olah napas dan diabetes. Bagaimana ajaibnya olah napas bisa dipakai untuk menurunkan HbA1c sebanyak 2%. Cuman olah napas saja. HbA1c turun 2%. Ajaib kan? Ini jurnalnya bisa baca sendiri. Saya nggak akan bahas satu-satu. Sini secara garis besar saja. Olah napas bisa memperbaiki HbA1c pada orang-orang diabetes mellitus tipe 2 ya, yang sudah komplikasi utama. Olah napas perbaiki fungsi syaraf otonom pada diabetes tipe 1. Olah napas mengurangi stres oksidatif setelah latihan fisik berat. Olah napas memperbaiki diabetik neuropati, jadi kerusakan syaraf akibat diabetes. Bahkan pada orang yang sudah mengalami diabetes tipe 1 selama 30 tahun. Hanya lakukan olah napas saja. Olah napas perbaiki HbA1c pada penderita diabetes tipe 2 untuk orang-orang yang berkulit hitam, wanita berkulit hitam. Olah napas menurunkan tekanan darah, menurunkan detak jantung, dan menurunkan aktivitas syaraf simpatik pada pasien yang hipertensi. Jadi salah satu dampak dari diabetes adalah hipertensi. Olah napas menurunkan glukosa postprandial. Jadi ada tekniknya tadi yang saya bilang di awal tadi. Ini salah satu gerbang penjagaan glukosa postprandial lewat olah napas. Kalau kita nggak ngerti cara menurunkan gula darah setelah makan lewat olah napas, makanya kita bisa lakukan hanya memilih menu, berhati-hati dengan menu. Seperti itu. Jadi bisa jadi ada depresi makan di situ. Olah napas menjaga kestabilan glukosa. Olah napas meningkatkan respon insulin dan menurunkan gula darah serta radikal bebas tanpa bantuan suplemen antioksidan. Olah napas menurunkan aktivitas syaraf simpatik. Kenapa? Ketika glukosanya tinggi, maka tubuh kita akan mengalami inflamasi. Setiap inflamasi akan menaikkan syaraf simpatik. Maka dari itu kalau masih ingat waktu COVID dulu, ada istilah sebut dengan badai sitokin. Ya kan, ada ingat istilah badai sitokin. Apa itu badai sitokin? Gampangnya adalah ketika saraf simpatiknya naik terus-menerus tanpa bisa turun. Yang bisa menurunkan saraf simpatik siapa? Yakni aktivitas parasimpatik.
Parasimpatik itu remnya, simpatik itu adalah gasnya. Jadi kalau sebuah bis yang di dalamnya ada banyak penumpang, penumpang bis itu kita sebut saja sebagai sel imun. Penumpang bis kita sebut saja sebagai mitokondria. Penumpang bis kita sebut saja sebagai molekul A, B, C, dan seterusnya. Katakanlah begitu ya. Saraf, organ, dan sebagainya. Lalu supirnya bilang begini, seluruh penumpang bis, mohon maaf, remnya blong. Wah, kira-kira apa yang terjadi? Yang tadinya tidak panik pun akan panik. Yang tadinya tidak keluar akan keluar. Yang tadinya tidak bersuara akan bersuara. Nah, itulah gambaran dari badai sitokin. Cara memahaminya gampang sekali. Ketika semuanya teriak, yang maksudnya harus keluar, dia nggak keluar, terjadi kekacauan dalam bis itu karena remnya blong. Kok bisa rem yang blong? Karena COVID membajak reseptor S2, di mana reseptor S2 ini adalah fungsinya sebagai parasimpatik. Ketika dibajak sama COVID, parasimpatiknya tidak bisa bekerja, maka remnya blong. Olah napas bisa dipakai untuk menurunkan simpatik overdrive atau terlalu tingginya saraf simpatik. Olah napas sambil duduk dapat menurunkan gula darah. Olah napas sambil duduk. Ya kan? Nah, ini cara-cara gimana kita ini secara logis menggunakan dasar-dasar ilmiah, dasar-dasar jurnal untuk meracik dan meramu teknik-teknik yang bisa dipakai untuk menjaga gerbang-gerbang penurunan glukosa. Olah napas memperbaiki diabetes neuropati pada pasien diabetes tipe 1. Olah napas menurunkan tekanan darah dan sebagainya. Ini banyak sekali jurnal-jurnal dari olah napas yang bisa dipakai untuk menurunkan dan menormalkan HbA1c. Ya kan? Nah, ini bisa diskusi riset aja. Nanti tinggal baca sendiri. Nah, ini gambaran saja. Ya kan? Kenapa? Ketika kita memahami ini, maka saya sering kasih ilustrasi seperti halnya ketika kita punya kotak P3K di rumah. Di dalam kotak P3K itu ada isinya. Mungkin ada entrostop, mungkin ada panadol, mungkin ada minyak kayu putih, mungkin ada balsem. Yang mana dari keempat tadi yang paling baik? Ya kan? Kita nggak bisa jawab. Kenapa? Karena semuanya tidak bisa diperbandingkan. Kita menjadi tenang ketika kita mengerti apa isi dari kotak P3K-nya itu. Kemudian kita mengerti apa fungsi masing-masingnya. Jadi kalau kita ngerti panadol gunanya buat apa, kita ngerti entrostop gunanya buat apa, kita ngerti minyak kayu angin gunanya buat apa, kita ngerti balsam gunanya buat apa. Maka penggunaan mana yang harus kita pakai berdasarkan kasus per kasus. Benar nggak? Ya, tentu saja ketika ada orang gigit serangga, nggak mungkin kita kasih entrostop. Masa orang digigit serangga bentol dikasih entrostop? Wah, nggak nyambung kan? Atau kebalikannya, ada orang diare dikasihnya minyak angin. Atau ada orang diare dikasihnya balsem. Ya nggak nyambung juga, ya kan? Nah, maka dengan kita memahami isi dari kotak P3K itu beserta dengan fungsi-fungsinya, manfaatnya, maka kita ada gambaran. Sama Tuhan sudah menciptakan bumi, manusia tinggal di situ, bumi memiliki gelombang elektromagnetik, gelombang elektromagnetik menyebabkan paksaan pada manusia dalam bentuk hormonal, maka lahirlah ritme sirkadian. Ini perjalanan manusia dari mulai bangun hingga tidur hingga bangun lagi. Maka pada titik itu, napas ritme menyesuaikan konsepnya itu pada setiap perjalanannya. Ketika ini disesuaikan, maka tubuh menjadi sangat alamiah dalam memproses teknik-teknik pernapasan. Maka tentu latihan pagi tidak sama dengan latihan malam. Logikanya seperti itu. Ini sudah kita buktikan dan kita sudah promosikan, kita ajarkan, kita buatkan juga workshopnya, kita buktikan pada peserta langsung di tempat. Bahkan ketika saya dulu workshop itu, saya bawa alat ukur HbA1c portable. Jadi peserta yang ikut di workshop itu diukur HbA1c-nya sebelum workshop itu berjalan. Lalu setelah itu dia secara berkala akan ketemu lagi dengan saya, misalnya let's say karena HbA1c diukurnya setiap 2-3 bulan sekali, nanti saya ketemu lagi di kota tersebut untuk pengukuran HbA1c berikutnya. Dan nyaris di atas 90% turun HbA1c. Tanpa dia mengubah pola makan, tanpa dia puasa, tanpa dia diet yang aneh-aneh. Ya diet dalam arti yang wajar-wajar saja. Gitu. Ya kan makan juga wajar. Jadi bisa, sangat bisa sekali. Nah itulah kenapa di dalam kelas normasi diabetes CPTD yang nanti akan dilaksanakan hari Senin nanti, seseorang peserta akan belajar bagaimana menyesuaikan latihan napas dengan ritme sirkadian. Khusus bagi mereka yang ingin menormalkan HbA1c atau memperbaiki gula darah yang tinggi.
dan dia harus mau latihan secara intensif berdasarkan perjalanan ritme sirkadian itu. Jadi nggak bisa misalnya latihan saya Senin Mas, nanti latihan laginya Kamis, nanti saya latihan laginya Minggu, nggak bisa. Dia harus setiap hari. Kenapa? Agar ini menjadi kebiasaan yang minimal neuroplasticity ini 21 hari non-stop kalau bisa. Kan begitu pertanyaan kalau bisa. Makanya balik lagi ke tadi kondisi, idealnya dilakukan non-stop, mengikuti perjalanan ritme sirkadian. Nanti peserta biasanya akan diskusi. Mas maaf, saya nggak bisa mengikuti perjalanan ritme sirkadian. Kenapa? Pagi-pagi saya harus nyiapin makanan buat anak saya. Pagi-pagi saya harus nyiapin kopi sarapan buat suami saya. Terus setelah itu saya harus mengantar anak saya yang tempatnya lumayan jauh. Ketika saya berangkat jam setengah 6 pagi, saya udah balik sekitar jam 8, jam 9. Setelah itu apa? Saya harus beberes rumah dan sebagainya. Nggak keburu untuk latihan pagi. Yang kayak gitu banyak, sangat banyak sekali. Maka harus ada kompensasi. Atau bagi pekerja, Mas nggak bisa. Saya tinggal di Bekasi, rumah saya di Bekasi, kemudian kerja saya di Pondok Labu. Saya naik motor. Kenapa? Karena takdirnya ketemu kerjaan di sana dan lumayan gajinya. Jadi harus berangkat setelah subuh. Saya tidak ada kesempatan untuk latihan. Saya harus berangkat setelah subuh supaya nanti saya tidak terlambat. Dan ketika pulang dari jam 9 to 5, jam 5 sore, nyampe Bekasinya sudah jam 9. Menjelang jam 10. Kapan saya harus latihan? Kosongnya hanya cuma hari libur kalender merah atau Sabtu Minggu. Untuk kasus begini bagaimana? Ya tentu harus ada trik atau strategi supaya latihannya menjadi efektif untuk kasus-kasus yang kayak gitu. Nah, jadi ini semua udah berdasarkan pengalaman. Kenapa? Karena saya dari 2012 itu sudah keliling kemana-mana. Jauh sebelum sebelum era COVID ya. Jauh sebelum ada Zoom-Zoom. Dulu malah nggak ada Zoom-Zoom. Pokoknya kalau mau ketemu latihan tuh ya harus di meeting room hotel atau di villa. Ya harus offline. Harus offline. Kenapa? Karena waktu itu saya print dasar PowerPoint-nya saya print, kemudian coret-coretan sama ponsel, kemudian alat ukur gula darahnya diberikan, HbA1c diperiksa di tempat, ya semuanya begitu. Sehingga peserta jadi ngerti, oh ya Mas, ketika saya latihan, kok gula naik. Kalau saya latihan begini, oh gula turun. Kalau latihan begini, wah turunnya signifikan. Kalau latihannya saya ogah-ogahan, napasnya misalnya modelnya ngasal gitu, tarik napasnya ngasal, buang napasnya ngasal, nggak sesuai panduan, gula darahnya turunnya sedikit sekali. Tapi kalau saya panduan kok turunnya jauh. Dan ketika turunnya terlalu jauh, tiba-tiba gemeter, langsung tremor, karena di hipoglikemik. Maka solusi naikin laginya lewat olah nafas bagaimana? Nah itu semua itu sudah dipikirkan. Jadi nggak cuma sekedar asal ngajari begitu. Tapi memang ini berdasarkan pengalaman dan dasar teorinya jelas. Nah itu, seru ya. Jadi memang kalau di Omega ini kita ini berusaha supaya apa namanya peserta itu betul-betul tidak sekedar dia belajar atau berlatih, tapi benar-benar memahami pengetahuan ini nanti bisa diterapkan sehari-hari. Sehingga nanti ngerti, oke, malam hari saya nggak bisa tidur, latihannya begini. Kenapa nggak bisa tidur lagi seperti ini? Oh, berarti saya ada yang kurang. Mungkin pengetahuannya belum nyampe atau tekniknya belum ke situ. Maka harus latihan. Memang ini harus menjadi kebiasaan sehari-hari. Nggak bisa sekedar seminggu 2 kali, lalu berharap gula darahnya turun, nggak bisa. Harus mindsetnya diubah. Harus yakin pada diri sendiri bahwa saya akan melakukan ini setiap hari. Saya akan melakukan ini setiap hari. Ilmunya harus saya pelajari setiap hari. Seperti itu. Nah, ini dasar dari kelas mahasiswa diabetes PPTD tanpa puasa tanpa diet nanti akan dibuka di hari Senin besok. Jadi sekarang kan hari Sabtu nih. Minggu, Senin kita mulai. Ya, tujuannya supaya masyarakat ngerti. Ketika sudah ngerti, dan ini ada rekamannya juga, jadi bagi yang berhalangan bisa tetap ikut jadi rekaman, mereka bisa mempraktekkan kapan saja. Dengan cara ya kita nggak pernah tahu lah kapan gula darah itu akan naik. Kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang begini, banyak yang bisa lost control ketika misalnya dia sudah merasa nyaman, merasa enak dengan gula darah yang turun. Karena memang kita tidak ada pembatasan untuk makanan ya, kita tidak ada diet dan sebagainya, maka kadang-kadang suka lost control. Ya makan lonjak lagi, ya harus turunin lagi, latihan lagi seperti itu. Maka ya diusahakan untuk latihan harian. Kayak saya misalnya, saya HbA1c terakhir itu 5,1. Terakhir tahun 2022 itu saya 5,3. Sekarang 2025 saya HbA1c 5,1. Apakah masih tetap latihan? Saya masih tetap latihan. Ritual saya pagi hari,
setelah bangun, buang air kecil, kemudian wudhu, sholat subuh. Setelah sholat subuh, saya langsung ritualnya adalah latihan. Ya selalu begitu. Latihan apa saja pagi hari. Karena saya ngerti pagi hari itu yang terjadi pada jam-jam itu seperti apa, maka teknis latihannya harus melakukan ritual yang kayak gini. Dan itu yang menjaga bagaimana saya bisa tetap fit sepanjang hari. Tetap bisa fresh otaknya. Apa yang saya lakukan seperti misalnya ngedit video, bikin promo, bikin narasi, riset, melakukan ini, itu, dan sebagainya. Ya itu saya lakukan pada hari itu. Tanpa ada merasa, ya misalnya hari ini saya butuh, saya pengen antioksidan saya naik. Kenapa? Karena saya perlu hari ini ke sana kemari. Atau misalnya saya harus berangkat ke bandara. Lalu perjalanan saya agak panjang misalnya. Sampai let's say 2-3 jam kadang gitu. Saya butuh antioksidan tinggi. Maka pilihannya adalah tentu saya akan konsumsi katakanlah glutathione atau mungkin apa. Tapi karena saya sebagai orang olah napas, maka saya akan pilih latihan pada hari itu. Yakni latihan yang meningkatkan antioksidan. Ini saya pernah bikin YouTube-nya juga. Ada kelas khusus di OMG namanya kelas antioksidan SGC. Apa itu SGC? S singkatan dari superoxide dismutase. G singkatan dari glutathione. C singkatan dari katalase. Karena antioksidan itu ada yang enzimatik dan non-enzimatik. Enzimatik itu glutathione, SOD, dan katalase. Non-enzimatik itu vitamin A, C, E, K, zinc, dan selenium. Dan itu teknik napas OMG itu terbukti ketika kita ukur pakai alat yang non-medis maupun yang medis, itu meningkatkan semua kadar antioksidan di badan. Ajaib kan? Bisa begitu ya? Ya memang bisa seperti itu. Memang ada dasar ilmunya. Jadi kalau Bapak Ibu yang di komunitas Pak Jarod itu percaya dengan QRME misalnya begitu ya, ya harus percaya juga dengan teknik di UMG, karena ketika kita uji pakai QRME itu hasilnya pun sama. Ketika kita uji dengan di lab, ya terjadi kenaikan kadar antioksidan. Termasuk juga peremajaan sel yang kelas nanti akan dibuka tanggal 14. Kelas di mana kita menggunakan pengujian laboratorium 9 parameter. Uji kimia darah, tidak pakai timbangan. Timbangan murah, ya modal 100.000, 200.000, kita bisa ngukur usia tubuh kan, katanya begitu. Tapi pakai timbangan, kita nggak pakai timbangan. Kenapa? Kita pakainya uji lab beneran. Kita pakai dasar rujukan jurnalnya jurnal beneran, bukan ngada-ngada. Jadi 9 variabel yang diuji nanti laboratorium, ada daftarnya, saya munculkan di YouTube juga daftarnya. Nanti setelah itu peserta latihan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, uji ulang. Ada yang awalnya usia 60 tahun, kemudian menjadi 51, 52. Ada yang usianya, apa namanya, usia kronologisnya itu sampai 70 tahun, tapi usia biologisnya itu di posisi 50 tahunan. Bisa seperti itu ya, sangat bisa sekali. Ya kan, artinya selnya betul meremaja. Ini sudah saya lakukan di kelas angkatan laut. Nah ini yang saya sebut sebagai ajaib-ajaibnya dari sisi olah napas ya. Jadi bagaimana saya menggali potensi-potensi olah napas. Itu sekali lagi yang hadir pada malam hari ini. Kalau misalnya Anda tidak mau ikut latihan kelas formasi diabetes katakan begitu, maka pengetahuannya sudah jelas. Untuk menurunkan gula darah lewat jalur olah napas, untuk menormalkan diabetes pakai jalur olah napas, dan apabila Anda ingin menjadikan olah napas sebagai satu-satunya variabel yang tidak ada puasanya, tidak ada diet-diet yang berat, tidak ada diet-diet yang ekstrim, maka Anda harus menjalankan teknik pernapasan yang mengikuti perjalanan dari ritme sirkadian. Itu kata kuncinya itu. Tekniknya bagaimana? Silakan Anda eksplorasi sendiri. Ya kan? Caranya bagaimana? Ya pelajari dulu ritme sirkadiannya, ya kan? Pelajari teknik napas yang bisa menaikkan ini dan itu. Pelajari olah napas yang bisa memunculkan molekul ini dan itu. Tekniknya, monggo silakan sesuaikan. Tapi itulah yang kita lakukan di kelas konversasi diabetes. Gitu ya? Seru ya? Iya. Nah, waktu itu pernah ada yang nanya, Mas, kenapa kok efek dari puasa dan olah napas ini bagus kalau dijalankan bersamaan? Ya tentu saja. Ini saya kasih tunjuk ya beberapa jurnalnya ya. Jadi ada kemiripan antara intermittent fasting dan intermittent hypoxia. Intermittent fasting bisa meningkatkan energi expenditure, intermittent hypoxia juga bisa. Ini intermittent hypoxia itu berarti olah napas lah, kita gampangnya begitu. Puasa bisa menurunkan berat badan? Bisa. Olah napas bisa menurunkan berat badan? Juga bisa. Puasa meningkat QMX? Olah napas juga bisa. Dan seterusnya. Ini semua ada rujukan jurnalnya semua. Saya nggak ngarang-ngarang. Ini saya sudah sampaikan, saya sudah ringkaskan. Nah, maka ketika Anda menjalani puasa, yang saat puasa Anda olah napas, manfaatnya ganda. Tetapi ini berarti kita memasukkan 2 variabel ke dalam normalisasi diabetes. Kita masukkan 2 variabel, yakni variabel intermittent fasting dan variabel intermittent hypoxia.
Bagaimana kalau ininya dibuang, kemudian pastinya dibuang. Jadi ini nggak ada. Nah, pastinya ini nggak ada. Jadi kita hanya menjadikan intermittent hypoxia atau olah napas sebagai satu-satunya keajaiban. Nah, itu yang disebut dengan miracle of breath atau miracle of breathing. Jadi ajaib. Karena cuma itu saja variabel. Nah, ini yang diajarkan di kelas normalisasi diabetes. Nah, ini nih. Kalau di OMG itu clear sekali. Jadi dari 5 variabel, dipres jadi 4 variabel, dipres jadi 3 variabel, dipres lagi jadi 2 variabel. 2 variabel contohnya apa ya? Kayak di sini. Contohnya olah napas dengan puasa. Ada lagi contoh dari olahraga fisik dan olah napas. Itu juga ada di kelas yang berbeda. Jadi seseorang bisa memilih dia ingin menjalani normalisasi diabetes berdasarkan variabel-variabel yang mana. Nah itu, apakah dia pengen menjalani 5 variabel yang dia laksanakan semuanya? Bagus. Berarti waktunya cukup, duitnya kuat, katakanlah begitu kan? Kenapa? Karena dia akan menjalani puasa, dia akan menjalani diet. Kalau katakanlah dia memilih dietnya carnivore diet, berarti duitnya harus kenceng karena yang dia beli adalah protein dan lemak-lemak terus gitu kan, protein-protein terus-terusan. Atau dia akan menjalani latihan fisik, latihan beban, ya kan? Ya entah beban itu dalam bentuk nge-gym atau mungkin dia beli barbel, beli satu set perangkat atau kalistenik menggunakan beban di badannya sendiri gitu kan. Artinya waktu luangnya ada. Kemudian dia menjalani latihan rendam es, dia menjalani latihan olah nafas. Ini yang semuanya paket lengkap lah katakanlah begitu. Ada di kelas otofagi perbaikannya pasti besar-besaran. Tapi kalau tidak ideal, maka seseorang bisa memilih salah satunya. Dan salah satunya itu menjadi keajaibannya sendiri. Maka kita copot olah napasnya keluar. Ini kita berikan keajaiban kepada peserta berupa, ayo latihan hanya olah napasnya aja. Bisa mas? Bisa. Tapi syaratnya Anda harus rajin dan mengikuti perjalanan ritme sirkadian. Nggak bisa satu teknik cuma itu aja. Pokoknya saya maunya mood booster aja mas. Saya maunya Wim Hof aja, pagi saya Wim Hof. Siang saya Wim Hof. Sore saya Wim Hof. Malam saya Wim Hof. Sembuh enggak, aritmia iya. Makanya saya pernah bikin di apa namanya YouTube yang camp kemarin tuh beberapa minggu lalu ketika membahas mengenai napas cepat. Apa potensial acute effect ketika seorang itu menjalani teknik yang itu saja. Yang cuma Wim Hof aja, Wim Hof lagi, Wim Hof lagi, Wim Hof lagi. Itu ada potensial acute effect seperti misalnya tinnitus, kemudian palpitasi atau gangguan irama jantung. Ini beneran, ini bukan karang-karang saya. Makanya saya selalu hati-hati ketika mengajari sesuatu itu karena mesti harus lihat ininya dulu, apa namanya, kadar ilmunya dulu. Itu jelas ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan menjadi bermanfaat. Pelajari ritme sirkadian. Lalu pelajari teknik-teknik pernapasan yang bisa diselaraskan pada perjalanan ritme sirkadian itu. Tekniknya apa? Terserah, sesuaikan aja dengan apa namanya ilmu pernapasan apa yang kita dapatkan. Jadi kayak di komunitas ini ada komunitas PHS, ya monggo silakan. Kalau Anda bisa dapatkan dari komunitas PHS ya bagus. Di yang hadir malam hari ini ada yang dari komunitas Mobi, ya silakan saja. Kalau misalnya Anda bisa dapatkan dari Mobi ya bagus. Tapi tadi keajaiban itu terjadi atau kita sebut sebagai ajaib ketika hanya olah napas saja yang dijadikan satu-satunya variabel. Nah, maka di sini kelas normalisasi diabetes saya tunjukkan bahwa bisa kok kita melakukan apa namanya perbaikan pada gula darah yang tanpa puasa, tanpa diet. Syaratnya bagaimana? Pelajari teknik yang olah napas itu menyesuaikan pada perjalanan ritme sirkadian. Caranya begitu. Terserah Anda mau pakai tekniknya apa, bebas. Tapi kalau mau belajar di UMG, ya kita ada ritme-ritme yang kita lakukan pagi hari. Kita lakukan siang hari. Kita lakukan sore hari. Kita lakukan malam. Nah, tadi ada yang nanya biayanya berapa? Biayanya 350.000 untuk 12 kali sesi. Jadi seminggu nanti 3 kali latihan. 3 kali latihan dibagi menjadi ada latihan pagi, ada latihan yang untuk pagi, ada latihan yang untuk siang, ada latihan yang untuk malam. Walaupun mungkin pelaksanaan kelasnya dilaksanakan di malam hari semua. Tapi kita kasih tahu, ini yang malam ini latihan untuk yang pagi loh ya, karena kebetulan jadwalnya hanya malam. Jadi dipraktekannya berarti besok pagi. Sesi berikutnya ini latihan untuk yang siang loh ya, atau sore ya. Jadi nanti dipraktekkan untuk besok siangnya. Nanti yang malam itu latihan untuk malam loh ya, jadi boleh dipraktekkan saat malam hari. Nah, seperti itu. Jadi silakan di screenshot. Kalau Anda tertarik, silakan kontak Intan. Mudah-mudahan. Pengetahuan ini suatu saat bisa saving life. Bisa saving life. Saya cerita sedikit.
Ada salah satu peserta yang ketika dia lagi main di mall, udah lama kejadiannya Bang Bapak, dia tiba-tiba makan sama keluarganya. Ya, namanya makan sama keluarga, sama cucu segala macam, dia lost control kalau itu lagi diabetes. Langsung kenceng segala macam, langsung tremor, keluar keringat dingin, jantung rasanya berdebar-debar. Lalu dia nggak terus melakukan apa? Jadi ketika dia ingat bahwa oke ini sekarang jam siang, saya ada kasus seperti ini, maka saya langsung latihan begini, begini, begini. Saya langsung latihan seperti ini. Dia terselamatkan, dia lakukan latihan langsung di lantai mallnya, ditonton sama security. Ya alhamdulillah. Kenapa? Karena dia ngerti pengetahuan itu. Dan ini pun sering saya alami. Jadi ketika kita punya ilmu, maka ilmu itu akan menjaga kita. Kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya berikan pada malam hari ini, kalaupun Anda tidak ikut kelasnya, no problem buat saya. Karena pasti akan ada orang lain memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pengetahuan. Maka carilah dari sumber lain. Pokoknya selaraskan dengan perjalanan ritme sirkadian. Pelajari apa yang terjadi pagi hari. Pelajari apa yang terjadi siang hari pada metabolisme manusia. Pada sore, pada malam. Lalu apakah kita cocok pada perjalanan itu? Kalau tidak, atur sedemikian rupa. Sampai ketemu di kelas sama saya diabetes saat Senin mendatang. Saya Mas Gunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.